Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen statistika Ibu Farida dan teman-teman Stikes IKIFA. Izinkan saya Wahyu Cahyani dari kelas reguler 219H untuk menyajikan data tugas statistika. Di sini kita akan menyelesaikan data riwayat lama pengobatan pasien DM dalam bulan di rumah sakit X. Untuk menyelesaikan soalnya, kita menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk langkah yang pertama, kita salin baris dan kolom angka ke dalam Microsoft Excel. Lalu kita urutkan dalam satu kolom angka-angka tersebut ke dalamnya. Lalu setelah itu kita sortir data tersebut dari yang paling kecil di bagian atas dan yang paling besar di bagian bawah. Lalu blok dari atas sampai dengan bawah, sort and filter, pilih sort smallest to largest, maka angka-angka tersebut akan langsung berurutan dari yang posisi paling kecil di atas dan yang terbesar di posisi paling bawah. Maka kita akan bisa menyelesaikan soal nomor 1 di bagian A. Yang pertama yaitu banyaknya data dalam kurung N. Menunjukkan N di sini yaitu nilai jumlah keseluruhan data. Untuk mengetahuinya, kita blok data dari atas sampai dengan bawah. Lalu kita lihat di bagian bawah kiri dari Excel, tertera average atau nilai rata-rata, count banyaknya data, dan sum penjumlahan seluruh data. Dari sini kita bisa mengetahui banyaknya data yaitu sama dengan 50. Lalu untuk mengisi data yang terkecil atau minimal, kita lihat data paling atas yaitu 1 dan data terbesar atau maksimalnya kita lihat yang paling bawah yaitu 70. Selanjutnya kita akan mengisi jangkauan dalam kurung J, yaitu data maksimal dikurang data minimal sama dengan 70 dikurang 1 didapat hasil 69. Lalu untuk kelas dalam kurung K, kita masukkan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log dalam kurung N didapat 1 ditambah 3,3 dikali log 50 karena N yang dapat adalah tadi 50. Lalu log 50 itu sama dengan 1,69897 atau kita bulatkan menjadi 1,7. Maka perhitungan menjadi 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali 1,7 tutup kurung, maka hasilnya menjadi 6,61. Kita bulatkan menjadi 7. Maka nilai K atau jumlah kelas yang kita dapat sama dengan 7. Selanjutnya untuk menghitung panjang interval, yaitu jangkauan dibagi jumlah kelas sama dengan J dibagi K, yaitu 69 dibagi 7. Didapat hasil 9,857 atau kita bulatkan menjadi 10.
Lalu setelah itu selesai, kita untuk pengisian soal nomor 1 yang bagian B untuk selanjutnya, yaitu untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dan diagram batang atau histogram. Pertama, kita buat tabel yang ada di soal ke dalam Microsoft Excel. Dan untuk mengisi kolom riwayat pengobatan pertama, kita untuk kelas yang pertama dari nilai yang terkecil, yaitu 1. Lalu dengan nilai kelas yang terbesar ini dengan nilai kelas diisi sama dengan 10. Didapat yaitu 11. Lalu nilai kelas yang kedua kita tinggal melanjutkan 21, yang ketiga 31, lalu kelas yang keempat 41, selanjutnya kelas yang kelima 51, dan 61 untuk kelas yang keenam. Karena nilai terbesar sama dengan 70, maka kita tidak bisa lagi untuk menambahkan angka lagi. Di kelas yang pertama kita tambahkan tanda minus, lalu angka di bawahnya yang 11 yaitu menjadi 1 sampai 10. Lalu di kelas yang kedua 21 sampai 30, selanjutnya 31 sampai 40, 41 sampai 50, lalu 51 sampai 60, dan yang terakhir 61 sampai 70. Untuk itu, untuk mengisi kolom frekuensinya, kita isi kolom bins array atau data terbesar di tiap kelas. Untuk kelas yang pertama kita bisa mengisi 10 yaitu sampai 20, di kelas yang kedua 20 sampai 30, di kelas ketiga 30 sampai 40, di kelas yang kelima 50 sampai 60, lalu selanjutnya 70. Untuk frekuensi kita blok semuanya kolom frekuensi yang akan diisi. Ketik rumus sama dengan frekuensi, buka kurung, blok data dari atas ke bawah, titik koma, blok semua bins array dari 10 sampai dengan 70, tutup kurung. Lalu tekan Ctrl, Shift, Enter secara bersamaan. Setelah kita ketahui, kita pindahkan lembar jawaban ke Microsoft Word. Lalu langkah selanjutnya, kita isi dari data minimal, banyaknya data minimal, lalu maksimal, jangkauan, serta panjang interval. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita selesai mengerjakannya, kita langkah selanjutnya untuk membuat diagram batang atau histogramnya kita pindahkan ke Microsoft Excel. Blok kolom frekuensi, klik insert pada bagian chart, pilih diagram batang 2D kolom, pilih kolom yang mana saja. Untuk mengerjakan soal ini saya pilih di kolom yang pertama. Setelah itu maka akan muncul di Excel itu diagram batang. Klik 2 kali pada tulisan frekuensi, ganti nama menjadi data riwayat pengobatan pasien DM di Rumah Sakit X. Salin diagram ke lembar Microsoft Word. Lalu soal 1 sudah selesai. Lalu kita akan melanjutkan ke soal kedua. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, yaitu tentang data kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi di Rumah Sakit X,
Kita di sini untuk meninjau pada 5 dimensi kepuasan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dengan 5 kriteria penilaian, yaitu 1 untuk sangat tidak puas, 2 untuk tidak puas, 3 untuk cukup puas, 4 untuk puas, dan 5 untuk menandakan sangat puas. Untuk yang menyelesaikan soal nomor pertama, yaitu dimensi tangible, kita ini tinggal mengcopy yang sudah kita kerjakan tadi dari Excel, langsung ke tahap pembuatan bins array dan frekuensi. Lalu blok kolom frekuensi dari penilaian. Lalu kita isi bins array-nya, yaitu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Lalu untuk frekuensinya, yaitu kita blok kolom frekuensi dari penilaian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Lalu kita ketik rumus frekuensi dalam kurung blok data acuan, titik koma, blok bins array, tutup kurung. Lalu tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Lalu di situ akan menunjukkan untuk 3% pasien yang sangat tidak puas, lalu 12% untuk pasien yang menyatakan tidak puas, lalu untuk 16% pasien yang cukup puas, 48% untuk pasien yang puas, dan yang terakhir itu 21% untuk menandakan pasien yang sangat puas. Lalu kita berlanjut untuk membuat diagram pie-nya. Blok kolom frekuensi, lalu pilih insert bagian atas chart. Kita pilih diagram pie yang berbentuk lingkaran, 2D pie, pilih yang pertama. Lalu untuk presentasi pie-nya, yaitu kita klik bagian desain, pilih diagram pie. Lalu di situ akan tertera kita untuk mengisi dimensi tangible-nya. Untuk kepuasan pasien, tangible. Lalu kita tinggal copy diagram pie ke lembar jawaban dan diisi masing-masing kriterianya. Di sini kita copy dulu. Ya, setelah itu kita isi dengan sangat tidak puas yang nomor 1 itu di 3%. Lalu untuk tidak puasnya itu di 12%. Lalu yang untuk cukup puasnya itu di 16%. Puasnya itu di angka 48% dan sangat puasnya itu di 21%. Lalu untuk kita mengerjakan yang kedua, yaitu dimensi reliability, itu kurang lebih hampir sama dengan kita mengerjakan dimensi yang tangible, yaitu kita bins array-nya diisi dari penilaian ke 1 sampai ke 5. Lalu untuk frekuensinya di blok kolomnya dari ke 1 sampai ke 5. Lalu ketik rumus sama dengan frekuensi dalam kurung buka kurung blok data acuan, titik koma blok bins array, dan tutup kurung. Tekan Ctrl Shift dan Enter secara bersamaan. Lalu kita ke diagram pie-nya, yaitu klik insert bagian atas chart diagram pie, klik 2D pie, pilih yang pertama. Lalu untuk presentasi pie-nya, bagian desain, pilih yang diagram pie. Lalu kita tinggal ketik itu kepuasan pasien, diagram reliability. Di situ akan tertera untuk kepuasan pasien. Lalu kita copy, kita klik di dimensi reliability. Ya,
Untuk sangat tidak puas kita isi dengan 16% datanya. Maaf 2% di yang biru untuk sangat tidak puas. Di tidak puas yang orange 16%. Lalu yang untuk ketiga cukup puas itu di abu-abu 11%. Untuk puas di kuning di persentase 55 dan sangat puas di biru muda 16%. Lalu kita langsung lanjut ke dimensi yang ketiga. Kita ke responsiveness. Kita klik bits array, ketik bits array dan frekuensi. Isi kolom bits array dari penilaian 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk frekuensi di blok semuanya. Lalu setelah itu kita ketik rumusnya, yaitu frekuensi blok data acuan, buka kurung, blok data acuan, titik koma, blok bins array, tutup kurung, tekan Ctrl Shift Enter bersamaan. Ya, lalu kita untuk ke diagram pie-nya kita pilih insert bagian atas, blok dulu kolom frekuensi. Lalu chart diagram pie yang berbentuk lingkaran 2D pie, pilih yang pertama. Untuk persentase pie-nya bagian desain, pilih diagram pie yang bulat. Maka di situ didapat untuk dimensi kepuasan responsiveness. Tinggal di copy, pindahkan ke Excel. Maka didapat untuk sangat tidak puas di biru tua yaitu 2%, lalu untuk tidak puas di orange yaitu 16%, di cukup puas abu-abu 9%, di puas di kuning 61%, dan untuk sangat puas di biru muda yaitu persentase 12%. Untuk selanjutnya kita masuk ke dimensi assurance, yaitu kita ketik bins array dan frekuensi. Lalu kita ketik 1 sampai 5. Untuk yang frekuensi kita blok semuanya. Lalu kita ketik rumus frekuensi, buka kurung, blok data acuan, titik koma, blok bins array, tutup kurung. Tekan Ctrl Shift Enter bersamaan. Lalu kita pilih untuk yang insert bagian atas, blok dulu kolom frekuensi, chart diagram pie yang berbentuk lingkaran 2D pie, pilih yang pertama. Untuk persentase pie-nya yaitu bagian desain, pilih diagram pie. Lalu di situ kita tertera, diganti nama menjadi dimensi kepuasan assurance. Copy, pindahkan ke Excel. Ya, di sini kita dapat diisi sesuai kriterianya. Untuk sangat tidak puas yaitu 2%, untuk tidak puasnya itu di orange 56%, untuk cukup puas di kuning 8%, untuk untuk yang ketiga yaitu cukup puas di abu-abu 29%, puas di kuning 8%, dan sangat puas di biru muda 5%. Lanjut yang kelima yaitu dimensi empati. Seperti tadi yaitu kita ketik bins array. Lalu frekuensi, diisi kolom penilaian. Frekuensi diisi kolom penilaian 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk frekuensi di blok semua. Lalu ketik rumus sama dengan frekuensi, buka kurung, blok data acuan, titik koma, blok bins array, tutup kurung. Tekan Ctrl Shift Enter bersamaan. Lalu untuk diagram pie-nya kita blok kolom frekuensi, pilih insert bagian atas. Lalu chart diagram pie yang berbentuk lingkaran 2D pie, pilih yang pertama. Untuk persentase pie-nya yaitu bagian desain, pilih diagram pie.
Ya, di situ kita ganti menjadi dimensi kepuasan empati. Kita copy, pindahkan ke Excel. Di dimensi empatinya kita isi untuk sangat tidak puas di biru tua yaitu 2%, untuk tidak puas di orange 56, untuk yang ketiga cukup puas di abu-abu 30, untuk puas di kuning 9, dan untuk sangat puas di prosentasi 3%. Ya, maka sudah selesai untuk pengerjaan tugas statistika ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.